Halo sahabat tangguh, kali ini bersama saya Alia Faradila. Hari ini Rabu 28 Februari 2024. Selama 30 menit ke depan untuk menyajikan informasi rangkaian peristiwa bencana yang berdampak signifikan di Indonesia. Disiarkan langsung dari studio BNPB, inilah program Teropong Bencana. Sahabat tangguh, bencana tanah longsor terjadi di wilayah Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin 26 Februari 2024. Kejadian itu dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi di Jalan Poros Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara sejak Minggu malam yang menyebabkan longsor pada Senin pagi hingga menutupi badan jalan. Pasca longsoran pertama, sejumlah warga tetap memaksakan diri untuk melewati jalan antar desa tersebut. Saat warga melintas, terjadilah longsor susulan yang mengakibatkan sejumlah kendaraan bersama warga tertimbun material longsoran. Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Kabupaten Luwu, hingga Selasa 27 Februari, tim gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 5 warga meninggal dunia yang tertimbun longsor dan 6 warga lainnya dilarikan ke Puskesmas Bastem Utara untuk mendapatkan penanganan medis. Selain itu, sebanyak 14 unit motor dan 1 unit mobil ditemukan pada timbunan material longsor. Diperkirakan masih terdapat beberapa unit mobil dan motor yang tertimbun. Tim gabungan dengan menggunakan sejumlah alat berat seperti bulldozer, eskavator, dan alat berat lainnya terus berjibaku untuk melakukan evakuasi dan pembersihan material longsor yang menutup badan jalan. Dan untuk mengetahui perkembangan penanganan banjir dan longsor, kita sudah terhubung langsung dari lokasi terdampak dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu, Bapak Andi Baso Tenriesa. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kronologi kejadian longsor yang terjadi pada Senin lalu, Bapak? Ya, awalnya jalan yang menghubungkan antara desa Bonglo dengan kota Palopo itu pada tanggal 26 Februari 2024 yang lalu, tepatnya pada pagi hari sekitar jam 9.10 waktu Indonesia bagian tengah, terjadi longsoran di pinggir jalan poros tersebut, yang longsor yang mengakibatkan ada beberapa warga yang tertimbun longsoran tersebut. Karena kenapa dia tertimbun? Karena pada saat longsoran awal masih ada sela-sela yang bisa dilalui oleh masyarakat untuk menghubungkan desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara dengan kota Palopo. Setelah terjadi tumpukan para pengguna jalan dia antrian, akhirnya tiba-tiba longsoran datang susulan dari arah tebing tersebut, dan masyarakat yang ada sementara antrian di jalan tersebut akhirnya tertimbun oleh longsoran tersebut. Demikian, Bu. Baik, berarti korban bisa tertimbulnya korban itu karena memang adanya longsor susulan tersebut ya, Pak? Siap. Baik, lalu bagaimana dengan perkembangan penanganannya hingga hari ini, Pak? Perkembangan selanjutnya, kita dari pemerintah Kabupaten Luwu bersama dengan beberapa instansi teknis lainnya, TNI Polri, Basarnas, BPBD Kabupaten Luwu, BPBD Kota Palopo, Tagana Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, dan tim SAR lainnya dan potensi masyarakat setempat turut serta dalam hal penanganan bencana longsoran tersebut. Alhamdulillah, dalam evakuasi pelaksanaan tersebut kita menemukan sampai hari ini 22 korban, di mana 5 diantaranya meninggal dunia. Dan selebihnya mereka dirawat di puskesmas, rumah sakit terdekat di wilayah Kecamatan Bastem Utara ini. Demikian, Bu. Baik, apakah masih ada korban yang dinyatakan hilang, Pak, atau memang semua korban 5 orang tersebut sudah ditemukan semuanya? Kalau yang meninggal dunia sudah ditemukan dan sudah diserahkan ke keluarga, dan yang
selebihnya itu dirawat di rumah sakit dan diperkirakan, ini masih prediksi bahwa diperkirakan masih ada warga yang tertimbun longsor tersebut. Makanya pada hari sekarang masih diadakan pencarian evakuasi dan dengan menggunakan alat berat dari Dinas PU Kabupaten Luwu dan Kota Palopo dan dari perusahaan yang ada di sekitar lokasi tersebut. Demikian, Bu. Baik, berarti tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian hingga saat ini ya, Pak? Masih tim SAR gabungan dan berbagai potensi masih sementara berlangsung, Bu, sekarang ini. Demikian. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi tim di lapangan, Pak? Kendala yang paling ini adalah masalah cuaca. Cuaca di sini tidak menentu. Di sekitarnya lokasi tersebut biasa panas, tapi di dalam ini langsung tiba-tiba hujan turun tiba-tiba dan menyebabkan tanah ini labil. Demikian, Bu. Baik, lalu apa antisipasi dari tim sendiri di lapangan terkait dengan cuaca yang memang labil, Pak? Antisipasi kita ya kita tetap waspada dan menyampaikan kepada masyarakat untuk sementara waktu ini tidak boleh ada lagi yang lewat tersebut dan kita dari tim SAR gabungan dan berbagai instansi melaksanakan evakuasi dan sementara penggalian dan material yang tertimbun jalan sementara dibersihkan oleh tim gabungan. Jadi kan, Bu. Baik, berarti hingga saat ini jalan penghubung tersebut masih ditutup untuk sehingga warga masih tidak bisa melewati jalan tersebut ya, Pak? Ya, untuk sementara belum bisa karena sementara pembersihan material di jalan. Jadi kan, Bu. Baik, informasi yang kami dapat, Bupati Kabupaten Luwu baru saja meninjau lokasi. Apa saja arahan dari Bupati setelah meninjau di lapangan, Pak? Ya, baru-baru Pak Bupati sudah meninjau di lapangan bersama dengan Ibu Forkopimda Dandim, Basarnas, dan Kapolres Luwu lokasi dan menghimbau kepada masyarakat yang ada di sekitaran ini dan yang masyarakat yang ingin silakan hati-hati dalam cuaca sekarang ini cuaca ekstrim di wilayah Desa Bonglo tersebut. Demikian, Bu. Baik, Bapak, dengan dampak yang cukup signifikan seperti itu yang disebabkan oleh longsor ini, apakah nantinya akan ditetapkan status keadaan darurat? Ya, kami ini dulu sudah darurat, tanggap darurat pertama ini dengan 7 hari yang ditetapkan dengan SK Bupati. Terhitung sejak tanggal 26 sampai tanggal 3. Demikian, Bu. Bila mana masih terjadi akan perpanjang, tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi perpanjangan. Demikian barangkali, Bu. Baik, berarti sudah ditetapkan status keadaan darurat mulai tanggal 26 Februari hingga Maret 2024 ya, Pak. Lalu apa saja imbauan bagi masyarakat di Kabupaten Luwu sendiri, Pak, agar kejadian yang sama tidak terulang kembali? Ya, himbauan kami selaku pemerintah di Kabupaten Luwu dan sekitarnya ya tetap menjaga alam ini, karena alam ini kita punya sahabat. Karena kita bersama dengan alam, ya seperti inilah. Jadi kita bagaimana supaya masyarakat kita berikan edukasi, jagalah alam. Karena alam ini akan menjadi beban untuk kita semua bila hidup besar. Dan masyarakat alhamdulillah merespon, dan sekarang ini sudah mulai masyarakat sedikit-sedikit untuk ikut tersebut. Jadi kan, Bu. Baik, terima kasih atas informasi dan waktunya Bapak Andi. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kita ke Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sebanyak 18 desa yang tersebar di 7 kecamatan terkepung banjir pada Minggu malam 25 Februari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes melaporkan sebanyak 8.358 KK terdampak atas kejadian ini. Dilaporkan juga sedikitnya 934 warga mengungsi dikarenakan ketinggian air di beberapa lokasi mencapai 1,5 meter. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam sedikitnya 180 hektar pertanian yang berdampak pada perekonomian warga. Guna mengetahui kondisi mutakhir penanganan darurat banjir di Kabupaten Brebes, sudah bergabung bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes, Bapak Nushi Mansur. Selamat sore, Bapak.
Selamat sore, Ibu. Baik, Bu Elia. baik Bapak. Bisa dijelaskan Bapak bagaimana kondisi terkini banjir di Kabupaten Brebes? Apakah saat ini banjirnya sudah surut dan apakah ada penambahan korban yang terdampak banjir tersebut? Ya, hari ini Alhamdulillah banjir sudah mulai surut. Jadi tinggal lokasi-lokasi di wilayah kota. Jadi memang banjir ini dimulai dari wilayah selatan, yaitu dari Kecamatan Bantar Kawung di Desa Pangarasan dan Bandungan, kemudian terus ke bawah ke Jatibarang, kemudian sekarang ada di Kabupaten Brebes akibat luapan Sungai Pemali. Dan ini memang dipicu oleh hujan yang terus-menerus dengan intensitas yang sangat tinggi, satu hari itu sampai 130 mili. Dan itu dimulai jam setengah 2 siang hingga jam 10 malam. Jadi ini menyebabkan banjir tidak bisa dielakkan lagi dari Sungai Pemali. Demikian. Baik, Bapak, laporan terakhir yang kami dapat, terdapat 934 jiwa yang masih mengungsi. Apakah memang pengungsi ini sampai sekarang masih bertahan atau sudah mulai berangsur-angsur kembali ke rumah masing-masing? Dan jika memang sudah ada yang kembali, lalu berapa yang masih bertahan untuk mengungsi? Sementara update hari ini, pengungsi tinggal 143 jiwa. Dan itu ada di Gedung Dewan dan beberapa tempat di Limbangan Kulon. Baik, Bapak, berarti pengungsi sudah mulai berangsur-angsur kembali ke rumah masing-masing ya Pak, mengingat banjir juga sudah mulai surut tadi ya? Ya, betul. Baik, lalu upaya apa yang telah dilakukan petugas di lapangan Pak, serta kendala apa yang memang dihadapi dalam penanganan darurat banjir ini? Jadi yang penanganan yang kita sudah laksanakan, yang paling utama dan pertama adalah penyelamatan jiwa manusia. Dan ini kita laksanakan pada malam hari pertama itu dengan evakuasi. Untuk evakuasi memang kita menerjunkan seluruh potensi yang ada, seluruh kapasitas peralatan yang ada, ya, bahkan dibantu oleh BPBD terdekat ya, seperti Kota Tegal, Pemalang, dan kemudian Batang. Mereka BKO ke Brebes, kemudian dari TNI dan Polri juga membantu kita, serta dari Lanal Kabupaten Kota Tegal. Demikian. Jadi Basarnas dari Cilacap juga tidak ketinggalan, dia malah mengirimkan 3 perahunya dengan seluruh personilnya. Demikian, Mbak. Baik, berarti ada dukungan dari beberapa instansi yang juga di dekat Brebes seperti itu ya Pak. Lalu kabarnya ada 3 tanggul yang memang jebol dan menyebabkan banjir ini. Bagaimana dengan kondisi tanggul yang jebol tersebut sekarang Pak? Ya, sekarang ada yang di Gedung Tukang sudah diadakan perbaikan darurat, dan untuk yang 2 lagi sudah mendatangkan material di tempat tanggul tersebut, dan besok sudah mulai akan dikerjakan oleh Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini dari Balai Pemali Comal di Tegal. Demikian, Mbak. Jadi kondisi tanggul memang sebetulnya yang paling utama adalah memang adanya pertemuan antara Kali Gondang dan Pemali, dan Kali Gondang ini tidak bisa masuk ke alur Kali Pemali ketika dia tinggi. Nah, ini dari Kali Gondang itu yang menyebabkan melimpas dulu ke daerah Jatibarang itu. Itu yang kita yang tidak bisa kita berbuat apapun sampai nanti Sungai Pemali turun. Demikian. Baik, berarti akan ada penanganan setelah memang sungainya sudah mulai surut seperti itu ya Pak. Lalu bagaimana dengan mengingat tadi masih ada 143 jiwa yang mengungsi, bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan dari warga tersebut Bapak? Apakah stok logistik dan peralatan di sana masih memadai? Alhamdulillah sejak hari pertama kita sudah mendirikan dapur umum di kantor BPBD, dan ini kita support untuk seluruh lokasi banjir yang ada. Dan kita juga mengadakan dapur umum mandiri, menghimbau kepada desa, dan ada beberapa desa yang memang melaksanakan dapur mandiri, tapi dengan
logistik yang kita support dari BPBD. Dan ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi mengurangi distribusi, mempercepat distribusi kepada masyarakat yang terdampak. Sampai hari ini, alhamdulillah logistik semuanya masih cukup dan malah berlebih, ya, karena saya juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat Brebes yang begitu peduli dan juga dinas instansi yang terkait di sini. Mereka membantu seluruh kebutuhan dapur umum maupun peralatan yang diperlukan untuk mengevakuasi dan memenuhi kebutuhan dasar dari para pengungsi. Demikian. Lalu langkah antisipasi apa yang akan dan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, Pak, untuk kesiapsiagaan bencana banjir apabila nanti memang ada banjir susulan yang akan terjadi? Ya, kami memang sejak bulan Desember kita sudah siaga darurat ya, kasus di Brebes ini. Karena memang kita sudah terbiasa dengan cuaca, sudah membaca cuaca ekstrim yang sudah dirilis oleh BMKG dan kami siapkan itu. Jadi kami sebelum bencana dan setelah bencana pun masih kita akan, apalagi setelah bencana, meningkatkan kesiapsiagaan. Dan kami kemarin mengadakan susur sungai kembali ketika air sudah surut, maka kita bisa mengetahui bagaimana keadaan tanggul-tanggul yang sudah dilewati oleh limpasan-limpasan air di Sungai Pemali. Dan ini akan kami segera laporkan dan meminta pada Balai Pemandu Comal untuk bisa segera melakukan tindakan darurat untuk barangkali mengantisipasi kejadian-kejadian yang terburuk. Demikian Bu Elia. Baik, lalu terakhir Bapak, himbauan untuk warga. Jadi untuk warga Kabupaten Brebes dan sekitarnya, untuk cuaca ekstrim ini menurut ramalan dari laporan dari BMKG itu masih sampai tanggal 29. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar daerah aliran sungai Pemali atau sungai-sungai lain di Kabupaten Brebes, di wilayah selatan maupun di wilayah utara, untuk tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaannya. Jadi barang-barang yang berharga sudah dikumpulkan ataupun surat-surat berharga agar ketika ada bencana bisa menyelamatkan dengan segera. Dan kami juga menghimbau untuk selalu mengupdate informasi dari pimpinan wilayah setempat atau melalui BPBD, melalui telepon ataupun media-media yang kami punyai. Demikian. Baik, terima kasih Pak Nusyi atas informasinya. Semoga upaya penanganan darurat bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Sahabat tangguh, dari Kabupaten Brebes kita beralih ke Kabupaten Kota Waringin Timur. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan meluapnya sungai dan terjadinya air pasang pada Minggu 25 Februari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pusat Pengendalian Operasi BNPB melaporkan sebanyak 1.086 kepala keluarga terdampak dan 61 jiwa diantaranya mengungsi. Banjir setinggi 30 hingga 112 cm merendam 8 desa yang tersebar di Kecamatan Cempaka Hulu, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Tualan Hulu, dan Kecamatan Kota Besi. Kejadian banjir menyebabkan 1.816 jiwa terdampak dan tercatat kerugian material akibat banjir yaitu 2 fasilitas ibadah rusak, 1 unit fasilitas pendidikan terdampak, dan 3 fasilitas umum terdampak. Dan untuk mengetahui perkembangan penanganan banjir di Kabupaten Kota Waringin Timur, kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Bapak Multazam. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak. Baik, Bapak mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologi terjadinya banjir di Kabupaten Kota Waringin Timur? Curah hujan yang cukup tinggi di daerah hulu sungai, kita terkenal dengan Sungai Mentaya. Jadi ada beberapa anak sungai di mana berdasarkan kajian risiko bencana yang sudah kami susun, memang daerah itu akan terjadi kerentanan atau bahaya di posisi banjir. Di 23 desa update per hari ini dengan 6 kecamatan, Mbak. Baik, ada 23 desa dan 6 kecamatan. Jadi ini bertambah dari laporan yang pertama ya, Pak?
betul. Baik, 23 desa dan 6 kecamatan terendam saat ini. Lalu apa saja upaya atau bantuan yang telah dilakukan oleh BPBD maupun tim gabungan? Apakah ada warga yang memang mengungsi akibat banjir ini, Pak? Jadi banjir ini memang terjadi karena meluapnya sungai. Dan masyarakat di sekitar sebenarnya sudah bersahabat dengan banjir ini sebenarnya. Jadi upaya kita sudah bertahun-tahun sudah kita lakukan, diantaranya bersosialisasi untuk mereka berpindah tempat ke dataran yang lebih tinggi. Tapi karena livelihood-nya, jadi keinginan kehidupan mereka memang berada di bantaran sungai, karena kebanyakan mereka adalah nelayan. Dan selama ini kalaupun terjadi banjir, mereka punya cara tersendiri untuk menghindar atau menjaga situasi mereka tetap bisa berjalan dengan baik. Kalaupun ada pengungsi, rata-rata mereka mengungsi ke tetangga sebelah, jadi tidak jauh dari rumah asal. Memang ada beberapa daerah yang seperti gambar di background di pembicaraan saya ini, ada beberapa kerugian material. Jadi mereka pada saat itu tidak ada di tempat, dan kemudian banjir itu tiba-tiba naik. Ada beberapa perabotan mereka yang terendam dan tidak bisa diselamatkan. Baik, boleh disebutkan Bapak mungkin berapa banyak rumah yang terendam hingga saat ini, mengingat tadi ada 23 desa seperti itu? Data kami terus bergerak ya Mbak, berdasarkan kaji cepat kami. Per posisi tanggal 28 hari ini jam 8, yang terdampak KK. Jadi KK ini identik dengan rumah, kurang lebih sekitar 1.110. 1.110, ya sekitar 2.000 orang. 2.000 ini pun belum kami data habis, karena tim kaji cepat juga kesulitan untuk mendatangi areal tersebut, karena harus estafet dari darat, kemudian kita harus menggunakan perahu karet dulu, kemudian baru bisa menghitung satu persatu. Yang seperti diutarakan oleh Mbak tadi, beberapa fasilitas umum memang betul. Dan per hari ini sekolah dasar di Desa Hajalipan itu posisi libur sekarang. Tetapi fasilitas-fasilitas kesehatan yang lain atau pelayanan kesehatan yang lain dapat berjalan ya dengan keterbatasan, tapi mudah-mudahan tidak ada permasalahan di lapangan. Baik, apakah sudah ada status keadaan darurat yang ditetapkan Pak? Mengingat tadi dampaknya lumayan besar. Ya, betul. Kami tanggal 23 Februari kemarin kami merapat koordinasi lintas sektor, dan kami menetapkan sejak tanggal 24 Februari sampai dengan 8 Maret status tanggap darurat banjir, Mbak. Baik, status keadaan darurat ditetapkan mulai tanggal 24 Februari hingga 8 Maret 2024. Betul. Siap. Tadi Bapak Multazam memberikan keterangan bahwa banjir ini memang sudah sering terjadi. Lalu apa antisipasi jangka panjang yang mungkin sudah disiapkan pemerintah daerah setempat agar mungkin banjir ini ke depannya bisa dikurangi atau bahkan diselesaikan seperti itu, Pak? Perlu waktu ya, karena aspek sosiologinya juga kita harus pertimbangkan. Karena local wisdom atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, terutama di wilayah Kalimantan, itu rata-rata penduduknya senang dan biasa hidup di bantaran sungai. Nah ini menjadi agak sedikit menarik untuk kita atasi, karena tidak serta-merta mereka kita sosialisasi banjir setiap tahun, kemudian kita pindah ke tempat yang lebih tinggi. Pernah beberapa kali kami lakukan, melalui dinas sosial dan segala macam, membangunkan rumah baru di atas, tapi mereka tidak berkenan. Nah, ini kalau sudah begini kan posisinya kita berharmonisasi dengan bencana. Nah, ketika berharmonisasi dengan bencana, ya kita berharap mereka kapasitasnya kita tingkatkan. Kapasitas ditingkatkan dalam arti resiko mengecil, Mbak. Jadi harapan kami, situasi ini suatu saat nanti, waktu yang kemudian akan merubah segalanya ya. Sementara ini mereka memang hidupnya bergantung pada sungai. Itu, Mbak. Baik, berarti memang upaya utama yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat adalah dengan peningkatan kapasitas masyarakat ya Pak. Lalu betul. Apa saja imbauan bagi warga di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya bagi warga yang terdampak dalam mencegah dan juga meminimalisir terjadinya banjir di kemudian hari? Kami sampaikan ke para desa, paling tidak minimal pada sore hari, pada saat anak-anak suka berenang, Mbak, pada saat banjir.
Nah, itu yang kita jaga. Kemudian kita juga sudah koordinasi dengan PLN Ranting Sampit untuk selalu melakukan monitoring, terutama untuk aliran-aliran listrik. Ini biasanya karena listrik ini yang menjadi kendala. Bahkan kemarin di satu desa ada gardu listrik yang harus dinaikkan, dan alhamdulillah respon mereka cepat sehingga gardu itu bisa dinaikkan, dan itu mendekati saat pencoblosan. Tapi alhamdulillah itu bisa kita selesaikan oleh TLC dan bersama-sama dengan tim dari PLN Ranting Sampit. Baik, terima kasih Bapak Multazam, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Selamat kembali bertugas. Baik, terima kasih. Sahabat Tangguh, kita beralih informasi update penanganan banjir di Kabupaten Demak. Tim Gabungan Penanganan Darurat terus melakukan operasi pembersihan secara masif pasca banjir yang melanda Kabupaten Demak sejak 5 Februari lalu. Operasi yang dilakukan dengan mengerahkan organisasi perangkat daerah dari lintas daerah di sekitar Kabupaten Demak ini berlangsung mulai Selasa, 27 Februari dengan lokasi yang berawal dari Jembatan Tanggul Angin, Karanganyar, Demak. Dan untuk mengetahui perkembangan penanganan banjir Demak, sudah terhubung bersama kami tim BNPB TV langsung dari lokasi, Ratna Riyadini. Selamat sore rekan Dini. Selamat sore Alia. Baik, Dini bisa digambarkan bagaimana kondisi terkini pasca banjir di Kabupaten Demak? Baik Alia, dapat saya laporkan langsung dari Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Pada hari ke-20 kejadian banjir Demak, situasi sudah kondusif, air sudah berangsur surut, hampir 98% wilayah tergenang sudah surut, kemudian warga untuk para pengungsi sendiri sudah kembali ke rumah masing-masing. Jadi per tanggal 26 Februari 2024 yang lalu, hari Minggu yang lalu, dinyatakan bahwa pengungsi telah nol. Kemudian untuk tanggul, perbaikan tanggul juga sudah berjalan hampir 100%. Tinggal di sini penguatan-penguatan saja Alia, dan untuk tanggul-tanggul yang tersier yang masih dikejar untuk pengerjaannya. Baik, apakah seluruh aktivitas warga sudah kembali berjalan secara normal, Dini? Untuk warga sudah mulai kembali ke rumah untuk melakukan kegiatan pembersihan di lingkungan masing-masing. Namun untuk sekolah ada beberapa yang sudah mulai melaksanakan kegiatannya, namun juga masih banyak sekolah yang masih meliburkan siswanya. Seperti itu, Alia. Baik, lalu saat ini lokasi mana saja yang memang masih menjadi perhatian dan fokus utama dalam operasi pembersihan setelah pasca banjir Demak ini? Baik, untuk operasi pembersihan sendiri di hari ke-20 ini menjadi prioritas. Operasi pembersihan dipimpin oleh Komandan Satgas Penanganan Banjir, yaitu Dandim 0716 Demak. Hari ini difokuskan di wilayah Wonoketingal dan Karanganyar. Sedangkan untuk pembersihan di daerah-daerah lain sudah dilaksanakan sejak beberapa hari yang lalu. Dan untuk operasi pembersihan ada satu kendala, Alia dan rekan-rekan semua, bahwa jarak antara lokasi yang dibersihkan dengan tempat pembuangan akhir sampahnya itu cukup jauh, sekitar 20 km. Dan juga armada untuk pengangkut sampah ini juga terbatas, sehingga untuk sampah ini ditransferkan dulu di tempat pembuangan sementara. Setelah itu baru nanti truk kembali lagi ke tempat lokasi pembersihan untuk mengambil sampah, ditransferkan dulu. Setelah transfer baru kemudian diangkut lagi ke tempat pembuangan akhir. Alia. Baik, untuk TPS-nya lokasinya di mana saja? Dini bisa dikabarkan? Untuk tempat pembuangan akhir sampah ini ada di perbatasan Semarang Demak, tepatnya di daerah pesisir, Alia. TPS Demak. Baik, ini sudah 20 hari sejak hari pertama kejadian banjir di Kabupaten Demak. Apakah sudah dimulai upaya rehabilitasi dan juga rekonstruksi? Karena laporan kemarin yang kami dapat sudah ada rapat pembahasan terkait hal tersebut bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Baik, untuk memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi masih dalam proses, karena sampai tanggal 4 Maret nanti status kejadian bencana masih di tanggap darurat,
setelah ada perpanjangan dari tanggal 19 Februari yang lalu. Nah, untuk persiapan ini memang dari pemerintah Kabupaten Demak, juga OPD-OPD, masing-masing OPD yang terkait dan juga BNPB sedang merumuskan bersama terkait bagaimana cara untuk pendataan yang efektif dan efisien sehingga dengan pendataan yang sesegera mungkin bisa memulai nanti kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksinya menjadi lebih cepat dan tepat. Seperti itu, Ale. Baik, terima kasih Dini atas laporan terkini penanganan banjir di Kabupaten Demak. Selamat kembali bertugas. Terima kasih, salam tangguh. Banjir dan tanah longsor melanda wilayah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi sejak Rabu 21 Februari 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan disertai struktur tanah yang labil. Hasil kaji cepat yang dilakukan BPBD Kabupaten Bungo, peristiwa banjir berdampak kepada 234 kepala keluarga atau sekitar 738 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan. Ketinggian air dilaporkan berkisar 100 cm. Banjir juga menyebabkan kerugian material sebanyak 19 rumah terendam dan merusak kolam ikan sehingga gagal panen. Sementara itu, kejadian tanah longsor juga menyebabkan 1 rumah warga roboh akibat tergerus longsoran. 4 tiang listrik rusak dan melintang di jalan lintas Sumatera yang menyebabkan kemacetan panjang hingga 3 km. Dan untuk mengetahui perkembangan penanganan banjir dan longsor, kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bungo, Bapak Zainaldi. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bapak. Suara Bapak masih belum terdengar. Ya, Bapak bisa diulangi, suara Bapak masih belum terdengar. Selamat sore, Bu. Baik, selamat sore, Bapak. Bisa dijelaskan kondisi di lapangan hingga saat ini? Selamat sore, Bapak. Apakah suara kami terdengar? Benar, Bu. Benar jelas di sini. Terima kasih. Baik, akan disampaikan banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Bungo dari tanggal 21 Februari sampai dengan 23 Februari kemarin. Banjir tersebut melanda 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Jujuhan dan satu lagi Kecamatan Cemtara Tepandan, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada rumah. Kemudian ada rumah yang hanyut, kemudian longsor. Longsor juga mengakibatkan putusnya atau tergerusnya longsornya arus lalu lintas Sumatera yang menghubungkan Jambi dengan Sumatera Barat atau Jambi dengan daerah tetangga lainnya. Dan pihak PUPR sudah melaksanakan perbaikan termasuk juga ada longsor, ada air yang tergenang yang masyarakat tidak bisa beraktivitas, ekonomi juga terganggu akibat daripada putusnya akibat tanah longsor dan banjir tersebut. Demikian, Bu. Baik, Bapak. Sejauh ini apa saja dampak yang telah ditimbulkan dari bencana banjir dan longsor? Apakah ada korban jiwa yang timbul akibat peristiwa tersebut, Pak? Kalau banjir dan tanah longsor pada tanggal 21 Desember kemarin, atau 21 Februari kemarin, itu mengakibatkan salah satu daerah antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lainnya, antara Kecamatan Rantau Pandan dengan Kecamatan Batin Tiga Ulu, itu terputus akibatkan derasnya arus sungai yang mengakibatkan tergerusnya polongan ataupun polongan sehingga terputus arus lalu lintas, dan pihak PUPR Kabupaten Bungo sudah mengantisipasinya dengan menggantikan polongan tersebut dan sudah menimbun polongan tersebut sehingga masyarakat yang beraktivitas bisa melewatinya, dan itu pun dengan buka tutup. Jadi memang darurat sementara, sehingga yang penting perekonomian masyarakat membawa bahan hasil daripada pertanian dan perkebunannya bisa berjalan dengan baik. Ini, Bu. Baik, berarti untuk jalan yang sempat tertutup longsor saat ini sudah bisa dilewati kembali seperti itu ya, Pak?
ya sudah bisa dilewati kembali. Itu juga kami sampaikan kepada Ibu bahwasanya akibat banjir-banjir yang melanda Kabupaten Bungo ini adalah hampir yang ke-8 kalinya, Bu. Sudah 8 kalinya masyarakat kami yang terdapat banjir besar di Kabupaten Bungo yang mengakibatkan infrastruktur banyak yang rusak, seperti jembatan, ada jembatan yang putus, 3 jembatan gantung juga putus, roboh. Kemudian ada juga sekolah-sekolah, kemudian puskesmas termasuk juga pondok pesantren juga banyak juga yang rusak. Di samping itu di bidang pertanian juga ada lahan yang busuk, kemudian di kolam ikan ada juga yang beberapa kolam ikan hanyut, kemudian terdampak dari banjir tersebut. Demikian, Bu. Baik, ini sudah ke-8 kalinya warga terdampak banjir dan juga mengingat tadi dampaknya cukup luas seperti itu, Pak. Lalu apa upaya yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri agar banjir ini mungkin bisa dikurangi atau bahkan ditiadakan seperti itu, Pak? Apa upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri? Baik, Bu. Baik, Bu, kami dari pemerintah sudah berupaya dan mengadakan rapat, termasuk juga longsor yang melanda titik jalan lintas Sumatera, jalan nasional. Pihak dari jalan nasional sudah mengadakan perbaikan dengan mengasih tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintasnya sehingga masyarakat berhati-hati, dan kami juga sudah mengimbau kepada masyarakat supaya selalu waspada karena banyak sekali titik-titik jalan yang patahannya sudah rata-rata, yang baik itu jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten sudah banyak sekali yang tanda-tanda bakal rusak, dan kami berharap kepada pemerintah pusat juga membantu kami terutama dalam hal penanggulangan bencana ini, termasuk juga peralatan-peralatan yang kami siapkan masih sangat kurang. Ya. Baik, apalagi kendala yang dihadapi oleh tim di lapangan, Pak, selain juga peralatan yang memang masih kurang. Apakah cuaca juga menjadi salah satu kendala dalam penanganan banjir dan longsor ini? Ya, Bu, betul. Cuaca menurut rilis BMKG bahwasanya kami di Kabupaten Bungo untuk Jambi wilayah barat juga itu ada 2 potensi hambatan titik hujan. Yang pertama pada akhir Desember 2023 sampai dengan akhir Januari 2024. Kemudian rilis yang keduanya itu pada akhir Maret 2024 sampai dengan akhir April 2024. Dan juga begitu kami belum aman. Kami himbau kepada masyarakat yang berada di bantaran sungai, daerah aliran sungai, supaya dapat waspada dan jangan dulu meletakkan barang-barang harganya ke tempat yang seperti semula. Biarlah mereka barang-barang harganya seperti lemari, kulkas, TV, dan lain sebagainya di tempat yang ditinggikan sehingga datang banjir nantinya kita juga tidak bersusah payah untuk mengevakuasi barang-barang berharga tersebut. Dan kami juga telah mengimbau kepada masyarakat supaya selalu waspada karena banjir belum aman untuk kita Kabupaten Bungo ini. Baik, terima kasih Pak Zainadi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bungo atas laporannya. Semoga upaya penanganan darurat bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sahabat Tangguh, demikian rangkaian informasi peristiwa bencana yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Alia Faradila, mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan salam tangguh.